to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami melalui tugas video dari Ibu Hesti Setiorini SAKT MAK dengan judul Transaksi Entitas Induk dan Entitas Anak dalam Persediaan dan Jasa. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Anggun Dwi Lestari dan saya bersama dengan dua rekan saya yaitu Ada Debi dan Warti Asih Febrianti. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas tentang transaksi entitas induk dan entitas anak. Transaksi entitas induk dan entitas anak adalah interaksi keuangan yang terjadi dalam kelompok perusahaan di mana entitas induk memiliki kontrol atau kepemilikan mayoritas atas entitas anak. Entitas induk sendiri merupakan perusahaan yang memiliki hak suara mayoritas atau kontrol atas entitas lain. Sedangkan entitas anak merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh entitas induk, biasanya memiliki kepemilikan lebih dari 50% saham. Adapun jenis transaksi entitas induk dengan entitas anak, dalam penjualan barang dan jasa, entitas induk menjual produk atau layanan kepada entitas anak. Hal ini mempengaruhi pendapatan dan biaya masing-masing entitas. Dalam transfer aset, entitas induk dapat mentransfer aset seperti inventaris atau peralatan ke entitas anak dengan harga yang telah ditentukan. Adapun pinjaman dan pembiayaan, entitas induk bisa memberikan pinjaman kepada entitas anak untuk kebutuhan modal atau investasi. Dalam pembagian dividen, entitas anak dapat membagikan laba kepada entitas induk sebagai dividen mempengaruhi kas entitas induk. Baiklah, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah eliminasi transaksi antara entitas anak dan entitas induk. Eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak adalah proses akuntansial yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, ada entitas induk berkewajiban menyusun laporan keuangan atau laporan konsolidasi yang menggambarkan kinerja dan kondisi keuangan entitas induk beserta entitas anaknya secara keseluruhan. Yang kedua, ada PSAK 65 mendefinisikan laporan keuangan konsolidasi sebagai laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya terdapat aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas. Entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Yang ketiga, oleh karena entitas induk dan entitas anak merupakan satu entitas tunggal, maka transaksi antara entitas induk dan entitas anak menjadi transaksi di dalam satu entitas, sehingga dampak transaksi antara entitas dalam satu kelompok usaha terus-menerus dieliminasi. Yang terakhir yaitu ada PSAK 65 menyatakan bahwa salah satu prosedur dalam menyusun laporan konsolidasi, prosedur konsolidasi adalah mengeliminasi secara penuh aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam kelompok usaha terkait dengan transaksi antara entitas dalam kelompok. Adapun transaksi yang harus dilakukan eliminasi yaitu transaksi seperti penjualan persediaan, pinjaman, dan jasa antara entitas induk dan entitas anak harus dieliminasi. Misalnya, jika entitas induk menjual persediaan kepada entitas anak, keuntungan atau kerugian belum terrealisasi selama persediaan masih berada di antara entitas induk atau entitas anak. Adapun jurnal eliminasi, yaitu proses eliminasi dilakukan dengan membuat jurnal eliminasi yang menghapus angka penjualan, beban pokok penjualan, piutang usaha, utang usaha, dan lain-lain yang terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Baiklah, di sini saya Debbie sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang transaksi penjualan persediaan. Transaksi penjualan persediaan adalah proses penjualan barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan, termasuk barang yang masih dalam tahap produksi atau siap untuk dijual. Adapun transaksi ini melibatkan dua entitas. Satu, entitas utamanya itu ada penjualan persediaan, perusahaan yang menjual persediaan barang dagang atau bahan mentah. Terus yang kedua ada pembeli persediaan, entitas yang membeli persediaan tersebut yang dapat berupa anak usaha atau perusahaan afiliasi lainnya.
Adapun proses yang melibatkan beberapa langkah penting dalam transaksi penjualan persediaan ini, satu, pencatatan penjualan. Penjualan mencatat transaksi penjualan dalam rekening penjualan dan piutang usaha. Terus yang kedua, pencatatan beban pokok penjualan. Biaya pokok terkait dengan penjualan yang dicatat dalam beban pokok penjualan. Terus yang ketiga, eliminasi transaksi inter. Menurut PSAK 65, transaksi ini antara induk dan anak usaha harus dieliminasikan agar tidak ada duplikasi angka dalam laporan keuangan konsolidasi. Dalam transaksi ini, penjualan persediaan, ada juga transaksi hulu, penjualan persediaan, juga dikenal sebagai downstream atau transaksi arus ke bawah, adalah penjualan persediaan dari perusahaan induk ke anak perusahaan. Ini berarti bahwa persediaan yang dimiliki oleh perusahaan induk dijual kepada anak perusahaan yang merupakan bagian dari kelompok usaha yang sama. Terus ada juga transaksi hilir, penjualan persediaan. Ini juga terkenal sebagai penjualan downstream, adalah penjualan persediaan dari perusahaan induk ke anak perusahaan. Dalam konteks akuntansi keuangan, terminologi ini digunakan untuk mendeskripsikan situasi di mana persediaan yang dimiliki oleh perusahaan induk dijual kepada anak perusahaan yang merupakan bagian dari kelompok usaha yang sama. Baiklah, yaitu selanjutnya ada transaksi penjualan jasa. Transaksi penjualan jasa adalah kegiatan di mana suatu entitas menyediakan layanan kepada pelanggan dengan imbalan uang atau nilai lainnya. Dalam transaksi ini tidak ada barang fisik yang dipindahkan. Sebaliknya, layanan yang diberikan dapat berupa konsultasi, perawatan, pendidikan, atau layanan profesi lainnya. Selanjutnya itu poin penting mengenai transaksi jasa ada 3. Yang pertama ada pihak terlibat. Transaksi ini melibatkan penjualan, penyediaan jasa, dan pembelian adalah klien atau pelanggan yang sepakat atas harga dan syarat layanan. Yang kedua yaitu ada pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, kredit, atau di muka, tergantung pada kebijakan penyediaan jasa. Yang terakhir yaitu ada pencatatan. Pencatatan transaksi penjualan jasa penting untuk mengelola keuangan dan memastikan akurasi laporan keuangan. Baiklah, itu saja presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.